Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Febi. Apa kabarnya? Selamat pagi Bu Evi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih ya Bu Febi. Bu Febi sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita mengadakan diskusi sebentar pada pagi hari ini. Di mana diskusi kita ini adalah sebagai percakapan pra observasi, yang mana nantinya saya akan melakukan dan mengamati, melakukan observasi, melakukan supervisi di kelas Ibu Febi tentang praktik pembelajaran yang akan Bu Febi lakukan. Ya Bu Febi ya. Baik Bu Febi. Adapun tujuan dari diadakan supervisi ini adalah sebagai untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu Febi lakukan di kelas. Baik Bu Febi, di sini di dalam observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait praktik pembelajaran nanti yang akan dilakukan di kelas ya Bu Febi ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu Febi, apa kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang ingin Ibu Febi capai di dalam proses pembelajaran nanti? Nanti rencananya saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPS dengan judul bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Nah, nanti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mengenal rangka, sendi, dan motor. Yang kedua, peserta didik mengetahui fungsi rangka, otot, dan sendi pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, peserta didik membuat dan mendemonstrasikan replika tangan manusia. Berarti untuk tujuan pembelajarannya ini ada 3 tujuan ya Bu Febi ya yang ingin dicapai. Baik Bu Febi. Selanjutnya ini mengenai area pengembangan ini. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Febi hendaki, yang ingin dicapai nantinya? Oke, untuk area pengembangan, saya akan mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya adalah siswa bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri bagaimana tubuh manusia itu bisa bergerak. Nah, di aspek keterampilannya, siswa bisa mendemonstrasikan replika tangan yang sudah dibuat. Ya, berarti untuk area pengembangannya di sini ada 2 ya Bu Febi ya. Area pengembangan pada pengetahuan dan juga pada keterampilan ya Bu Febi. Baik Bu Febi, kira-kira ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti misalnya dari strategi pembelajarannya, media pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan adalah dengan strategi scientific learning, yang mana saya merancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep melalui tahapan-tahapan mengamati dalam penjelasan yang akan saya jelaskan nanti. Sedangkan medianya adalah mungkin saya akan merancang pembelajaran ini dengan menggunakan Canva, kemudian PowerPoint, dan ditampilkan melalui fotos. Untuk metodenya, metode seperti biasa, diskusi dan tanya jawab. Cukup menarik sekali ya Bu Febi ya. Berarti medianya nanti Bu Febi akan menggunakan Infocus juga tentunya ya. Pastinya dengan laptop juga ya. Baik Bu Febi. Kemudian nih, kapan rencananya ini Ibu akan melakukan praktik pembelajaran ini? Kira-kira di hari apa, atau di jam keberapa, atau dalam mata pelajaran apa gitu? Mata pelajarannya seperti yang saya sebutkan tadi, mata pelajaran IPAS. Insya Allah di hari Jumat di jam kedua dan jam ketiga di kelas 6. Iya, berarti Bu Febi nanti akan melakukan praktik ini di hari Jumat ya, di jam kedua dan jam ketiga. Baik Bu Febi, kalau begitu nanti pada hari Jumat di jam kedua jam ketiga itu saya akan melakukan observasi ya, atau supervisi di kelas Ibu
Nah, kemudian nanti apa-apa saja nanti yang akan terjadi di kelas Ibu, itu yang akan saya observasi nanti. Baik Bu Peggy, terima kasih banyak nih ya. Rasanya cukup sekian dulu diskusi kita pada kali ini. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Peggy pada hari itu dan akan melakukan observasi. Dan setelah nanti selesai observasi praktik pembelajaran ini, kita akan berdiskusi kembali ya Bu Peggy ya. Ya, baik, terima kasih Bu Peggy. Sama Bu Evi. Ya, selamat beraktivitas kembali. Berdoa dimulai. Axel, Yamin, Muhammad Fahri, 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kita masuk ke pelajaran kita. Perhatikan yang Ibu paparkan di depan. Ini ada tentang, ada pertanyaan, bagaimana tubuh kita bergerak? Menurut kamu bagaimana, Ari? Menurut kamu tubuh kamu bergerak bagaimana? Angin yang menggerakkan. Tulang. Kalau kamu Bayu, menurut kamu tubuh kamu bergerak karena apa? Karena tulang. Tulang aja yang menggerakkan. Apa? Selain tulang apa? Sendi. Apa lagi? Angsel. Oke, apa lagi? Otot. Apa lagi? Satu lagi. Ayo, Putri. Tubuh bergerak itu karena apa? Karena organ-organ yang ada di dalam. Oke. Kamu Putri? Karena adalah, yang pertama, tujuan pembelajarannya, anak-anak itu harus mengenal rangka, sendi, dan otot. Yang kedua, peserta didik mengetahui fungsi. Jadi yang pertama kamu kenal dulu rangka itu apa, terus sendi apa, otot itu apa. Yang kedua kamu harus kenal fungsinya. Fungsi rangka, fungsi otot, dan fungsi sendi pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Ini nanti yang kita bikin replikanya. Tujuan yang ketiga tuh nanti yang kita bikin replika tangan manusia. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, perhatikan. Ada yang pertama tengkorak apa? Tengkorak kepala. Yang kedua, dan ini rangka. Oke, dari gambar-gambar ini, rangka manusia ternyata tersusun dari rangka kepala. Oke, di rangka kepala ada tempurung kepala, kemudian tulang raja. Oke, itu struktur penyusun rangka kepala. Kemudian badan. Nih, banyak tulang. Dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang gelang panggul, tulang paha. Oke, coba karunia sebutkan salah satu tulang yang ada di rangka badan. Salah satu tulang yang ada di rangka badan. Apa karunia? Tulang betis. Habis itu tulang pergelangan kaki. Habis itu baru tulang jari-jari kaki. Oke, ini struktur rangka manusia. Rangka badan yang ketiga, rangka anggota tulang. Tulang untuk otot, tapi ada tulang dan sendi, bisa nggak bergerak? Bisa, Zaki? Bisa. Gimana caranya? Kalau nggak ada tulang, sendi dan otot aja. Apa yang menggerakkannya? Bagian tubuh mana yang tidak ada tulang? Ayo, siapa tahu? Bagian tubuh mana yang tidak ada tulang, tapi bisa digerakkan? Nah, Alis. Oke,
Weh pare, sih lagu tinggi pare, gue ciro ya. Ciro ah. Pare, kok kayak gitu? Dia jamnya gunting nih. Nah, mau bawa kesini nggak ke sekolah kelas kita apa? Iya boleh. Berkata. Berkata. Ulang lagi. Bentar dulu. Mereka. Pare, kau punya aku ya? Pare, kau punya aku ya? Lalu minta. Ya, jangan berkata seperti tadi ya nak. Ingat keyakinan kelas kita tidak boleh berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retni. Apa kabar Bu Febi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, cerah nampaknya ya hari ini. Baik Bu Febi, terima kasih banyak nih ya atas waktunya. Kali ini kita kembali berdiskusi. Diskusi pasca observasi setelah kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Febi terkait tentang praktik pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ya Bu Febi ya. Adapun tujuan dilakukan diskusi pasca observasi ini sebagai evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran yang kemarin sudah Ibu Febi lakukan di kelas. Kemudian di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Febi ya. Baik, pertanyaan pertama ini, bagaimana nih kira-kira perasaan Bu Febi setelah kemarin kita melakukan observasi praktik pembelajaran di kelas? Ini alhamdulillah perasaan saya sangat senang sekali karena ini adalah salah satu cara untuk meregulasi diri saya, dan di sini juga saya sangat senang bisa membantu Bu Efni karena dari kegiatan ini saya bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan pada diri saya. Jadi senang ya Bu Febi ya, tentunya saja ada manfaat yang pasti akan kita dapat dari observasi ini. Baiklah Bu Febi, untuk pertanyaan selanjutnya, bisa nih Bu Febi ceritakan kembali nih tentang area pengembangan yang telah dilakukan di dalam kelas kemarin. Seperti yang sudah saya katakan pada pra-observasi kemarin, area pengembangan yang saya kembangkan adalah area pengetahuan dan keterampilan. Yang mana pada pengetahuan saya meminta murid untuk menguraikan, menjelaskan kembali bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Sedangkan pada area pengembangan keterampilan, saya meminta anak untuk mendemonstrasikan replika tangan yang telah dibuat anak ini. Iya, jadi area pengembangannya ada dua tentang aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu Febi ya, dan sepertinya berjalan lancar ya Bu Febi. Baik Bu Febi, untuk pertanyaan berikutnya nih, jadi sejauh mana tadi nih area pengembangan yang sudah Bu Febi jalankan di kelas waktu praktik kemarin? Menurut Bu Febi bagaimana? Alhamdulillah kegiatan belajar juga berjalan dengan lancar. Masih ada beberapa murid yang sepertinya belum tertarik atau termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin. Jadi area pengembangannya masih ada mungkin murid ya yang belum tertarik untuk kegiatan pelajarannya ya. Jadi menurut Bu Febi ini apa kira-kira kekurangan yang ada, yang terdapat atau kendala yang kemarin Ibu Febi hadapi saat melakukan praktek pembelajaran di kelas kemarin? Apakah kira-kira ada kendala? Ada. Kendala yang saya temukan saat kegiatan pembelajaran kemarin adalah gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kebetulan pembelajaran yang saya sajikan saat itu adalah tentang dengan cara audio visual. Sedangkan ada beberapa anak yang sepertinya tidak tertarik dengan strategi yang saya
yang saya paparkan. Tapi saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak tersebut dengan cara berdiskusi dengan anak tersebut dan memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang saya sajikan. Jadi kendalanya ini sepertinya terkait dari gaya belajar anak ya Bu Iya. Febi ya. Ada anak yang gaya belajarnya visual, ada gaya anak yang belajarnya auditorial, kemudian ada juga yang kinestetik. Mungkin yang kinestetik dia kurang paham dengan cara audio gitu kan. Iya. Baik Bu Febi, menurut Bu Febi kira-kira nih mengapa nih ada kendala seperti itu terdapat pada anak kita? Mungkin kendala itu mungkin terjadi mungkin kesiapan anak yang belum siap untuk menerima pembelajaran yang saya berikan atau kurangnya motivasi entah dilatar belakangi oleh bisa jadi karena dilatar belakangi oleh entah dari rumah entah ada sesuatu yang membuat anak tersebut tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran kami. Ya, yang jelas anak pergi ke sekolah itu tentu saja membawa apa yang hal yang ada dari rumahnya ya Bu Febi ya. Baiklah Bu Febi, mudah-mudahan nih ya untuk kedepannya Bu Febi dapat dapat terrealisasi lagi sesuai dengan apa yang sudah Ibu Febi rencanakan. Nah, sesuai dengan yang sudah Ibu Febi rencanakan tadi, kira-kira ini kapan kira-kira ingin melakukan perubahan ini sesuai dengan yang sudah Ibu Febi rencanakan tadi? Insya Allah perubahan ini akan saya lakukan di semester depan dengan kegiatan strategi, metode dan model pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk anak. Iya, baik Bu Febi ya. Jadi perubahan yang direncanakan ini akan Bu Febi lakukan nanti di semester depan ya Bu Febi ya. Ya, mudah-mudahan saja apa yang sudah Bu Febi rencanakan ini nanti semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bu Febi. Begitu juga dengan saya sendiri, semoga kedepannya pun saya juga bisa lebih baik lagi, bisa seperti ini, kita bisa sama-sama saling membimbing ya Bu Febi ya. Saya bisa berbagi dengan Bu Febi, begitu juga Bu Febi nanti bisa juga berbagi dengan yang lain-lainnya juga. Ya, terima kasih banyak ya Bu Febi atas waktu yang sudah disediakan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi. Ya, kalau begitu saya cukupkan sampai sini. Kita kembali beraktivitas lagi Bu Febi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.